Saudara-saudara, selamat datang di studio Alam Tara. Kita berada di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut di Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kali ini kita telah kedatangan dua orang narasumber yang mana beliau akan bercerita tentang suka duka mereka ketika merawat anggota keluarga yang menderita sakit keras. Apa sih yang dimaksud dengan sakit keras? Sakit keras yang dimaksud di sini adalah si sakit tidak lagi mampu melakukan kegiatan dasar aktivitas kehidupan, yaitu berjalan kaki, mandi, ganti pakaian, makan, kegiatan ke kamar mandi, buang air kecil, buang air besar. Yang mana untuk melakukan kegiatan dasar kehidupan itu si sakit harus dibantu. Apa permasalahan yang mereka hadapi pastilah sangat rumit. Untuk itulah kita mendengarkan kisah-kisah mereka. Mari kita simak apa yang mereka sampaikan dan kita dengar bersama saya Sunan Tejo dari Doro. Selamat malam Mas Tarmidi dan Mas Nasua. Selamat malam. Coba mungkin Mas Nasua dulu ya. Siap. Diceritakan bagaimana ketika jenengan merawat seseorang yang sakit keras dan apa hubungannya jenengan dengan si sakit itu. Silakan. Terima kasih Pak Tejo. Ya, ini mungkin salah satu pengalaman yang menurut saya ini bisa menjadi salah satu wujud bakti juga pada orang tua gitu ya. Karena gimana ya, harapan seorang anak itu ya, yang namanya orang tua itu pasti sehat, pasti ceria gitu ya. Intinya semua anggota keluarga itu dalam keadaan baik-baik saja. Namun pada akhirnya ya, ketika penyakit itu datang menimpa pada ibu saya, ya usaha atau upaya yang bisa saya lakukan sebagai anak ya, pertama merawat, kemudian mengobati, ya membawa ke semua tempat-tempat pengobatan alternatif gitu ya, kayak rumah sakit, kayak tukang pijat oro, pokoknya semuanya sudah saya datangi dengan tujuan agar ibu saya bisa sembuh lagi. Namun harapan itu mungkin bisa dibilang nggak terwujud ya. Bisa dibilang nggak terwujud karena apa ya, pada akhirnya ibu saya meninggal. Nah, namun dalam proses saya merawat beliau itu ya pasti menemui banyak yang namanya masalah ya, karena saya yang mana di situ harus melakukan aktivitas kayak kerja, sementara ibu saya nggak bisa ditinggal gitu kan. Nah, jadi saya harus mikir ini gimana kalau misalnya saya kerja, namun ibu saya dalam keadaan seperti itu. Kalau saya paksa kerja pun pasti nggak bisa optimal gitu kan, pasti kepikiran terus. Nah itu jadi yang bisa saya lakukan ya, kerja saya itu saya memilih kerja yang sekiranya bisa saya sambi atau bahasa Indonesia saya sambi Okay. Buat ngerawat ibu saya juga. Okay. Saya udah rawat semaksimal mungkin. Waktu itu beliau penyakitnya ya komplikasi, namanya aja orang tua, sebenarnya belum tua-tua amat sih Pak, ya umurnya sekitar 60-an. Jadi seusia itu menurut seumuran beliau, ibu saya itu ya kalau di kampung belum tua gitu ya. Okay. Jadi penyakitnya komplikasi, dan yang paling saya ingat waktu itu dan mungkin Allah sudah tentukan jalannya bahwa beliau meninggalnya tepat di pelukan saya Pak. Jadi beliau itu meninggal pas ibu saya itu berada di sebelahnya. Okay. Masih bisa diajak ngobrol. Nah tiba-tiba kok ada sesuatu yang mungkin agak beda gitu kan, kata ibu bilang kayak gini, itu kan meludahnya itu udah darah waktu itu. Saya bilang, malah kok
teh itu nih H6 ora wis lah itulah kalimat terakhir. Habis itu langsung meninggal, saya langsung peluk ini. Nah jadi prosesnya itu emang ya namanya anak, saya udah berusaha semaksimal mungkin. Yang saya harapkan itu adalah ibu saya sembuh gitu. Saya udah berbagai cara, udah melakukan upaya gimana caranya agar ibu saya itu ya udah istilahnya sembuh gitu. Karena kebahagiaan saya ya kesembuhan ibu saya itu. Itu Mas ya, keadaan ibu jenengan pada saat sakit itu keadaannya gimana? Apakah dia tidak bisa bangun, untuk makan bagaimana, untuk mandi dan lain sebagainya bagaimana? Dan itu berlangsung berapa lama? Oh ya, untuk ibu sih alhamdulillah ibu masih bisa makan sendiri, masih bisa pipis sendiri, ya ke kamar mandi sendiri. Waktu itu cuman pas hanya seminggu sebelum beliau meninggal itu emang kalau istilah di desa saya itu udah kritis, nemen lah istilahnya. kritis. Jadi setiap kali beliau mohon maaf ini berak gitu ya, saya yang harus nyepokin gitu. Berarti cepok nggak bisa. Mandi dimandiin saya sama adik biasanya kan sama. Harus dibantu lah gitu ya. Harus dibantu ya. Untuk makan gitu. Kalau makan masih bisa sendiri, alhamdulillah. Gitu ya. Iya. Ganti pakaian sudah saya yang menggantiin sama adik. Itu berapa lama berlangsung seperti itu? Kalau ibu mungkin sih ibu nggak begitu lama sih Pak. Cuman mungkin sekedar sebatas 1 bulanan atau 2 bulanan. Sekitar 1-2 bulan gitu ya. Oke. Jadi artinya karena ibu, tapi lama sakitnya itu berapa lama? Sakitnya itu mungkin 1 tahun. 1 tahun. Iya. Nah dalam 1 tahun itu berarti kan jenengan harus melakukan perubahan hidup. Kalau yang perubahan hidup itu yang mungkin sebulanan 2 bulanan itu. Sebulan 2 bulan. Kalau 1 tahunnya itu ya ibu masih bisa aktivitas sendiri, masih bisa jalan gitu. Cuman ya tetap sambil menahan rasa sakit itu. Artinya jenengan melakukan perubahan hidup itu setelah agak parah sekali itu ya, sehingga dia harus jenengan harus pindah kerja atau mencari pekerjaan lain. Oke. Terus kira-kira nih selama si ibu sakit ini tambahan biaya yang dikeluarkan dari kehidupan sehari-hari, misalnya begini, jenengan biasanya dalam 1 bulan menghabiskan 3 juta misalnya gitu. Nah karena sakit itu tambahannya kira-kira sampai berapa? Mungkin bisa 2 kali lipatnya Pak. 2 kali lipat, berarti tambah 100%. Nah terus bagaimana untuk mengatasi masalah itu? Alhamdulillah saya masih punya saudara, mbak saya yang masih di luar negeri. Jadi kakak saya ini yang bantu keuangannya. Jadi saling bantu-membantu antar saudara lah gitu ya, saling gotong royong supaya bisa mengatasi masalah pembiayaan yang terjadi karena sakit tersebut. Iya betul. Oke, jadi yang parah itu 2 bulan. 2 bulanan. Ya. Oke, terima kasih Mas Naswa atas ceritanya. Ini memang cukup mengenaskan gitu ya. Nah, coba kita dengar lagi dari Mas Tarmidi, mungkin bisa menceritakan. Pertama, Mas Tarmidi silahkan memperkenalkan diri, tinggal di mana sekarang atau lahir tahun berapa, punya berapa anak, dan yang sakit itu siapa, berapa lama. Silakan Mas Tarmidi. Ya, terima kasih Pak Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Tarmidi, alamat Doro Pekalongan. Kurang lebihnya pada tahun 2001 akhir menginjak awal tahun 2002 ibu saya sudah mulai kesakitan karena dia terjangkit penyakit katarak. Setelah menjalani sakit terjangkit penyakit katarak selama 1 tahun, lama-kelamaan katarak menjadi semakin parah dan tidak bisa diobati. Karena ibu saya saya rujukan ke rumah sakit, sampai ke Kajen itu ada
kelainan di tengkorak belakang karena ibu saya pernah jatuh dari mobil dan ada retakan yang tidak bisa untuk dioperasi. Jadi ibu saya rawat dengan alternatif obat tradisional, ataupun itu pijat ataupun orang pintar, itu sama sekali tidak membawa perubahan. Dan seiringnya waktu berjalan, posisi saya itu masih mempunyai anak pertama dan menginjak akan mempunyai anak kedua. Di sisi lain saya memikirkan bagaimana biaya kelahiran anak saya kalau bertepatan dengan kematian ibu saya. Memang itu takdir Allah yang mengetahui. Tapi di saat anak kedua lahir, ibu masih diberi umur. Seiringnya waktu berjalan lagi, ibu saya buta kedua matanya, tidak bisa melihat. Di sisi lain, istri saya suruh saya untuk KB, nggak mau. Di saat itu pun hamil lagi. Bergejolaknya pikiran, saya menjadi marah karena keegoisan istri saya nggak mau KB. Setelah itu ibu saya hanya bisa berbaring di kamar. Bila dia mau buang air besar, saya popong. Bila mau buang air kecil juga saya popong. Di sisi lain, anak saya yang ketiga lahir, kurang lebihnya umur anak saya yang ketiga 7 bulan, bertepatan dengan tahun 2024 tanggal 12 Desember kemarin ibu saya menghembuskan nafas terakhir karena sudah tak tahan dengan rasa sakitnya yang diderita. Karena ibu saya itu bukan hanya saja katarak, tetapi asam urat yang menaun dan buta tuli sudah hampir 1,5 tahun. Nah, ibu saya itu meninggal di saat tahun 2024 tanggal 12 Desember lalu. Demikianlah itu kisah keluh saya dalam merawat ibu saya. Semoga saja ibu saya mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih Pak Tejo. Mas Tarmidi, jadi total sakitnya itu berapa lama? Totalnya itu berarti 3 tahun kurang lebihnya. 3 tahun. Iya. 3 tahun. Tapi gejala mulai sakit itu sampai dengan meninggal itu berapa lama? Ya kurang lebihnya 8 tahun. Kan waktu itu kan saya belum menikah. Dari sebelum menikah Iya, sampai kan, punya anak 3. Iya, itu kan katarak itu kan saya belum menikah, Pak. Oh, kena katarak. Kena katarak. Lah, saya menikah kurang lebihnya itu 3 tahun, kataraknya langsung bertambah. Karena kan waktu itu saya ikut program di Puskesmas. Puskesmas anjurkan kerujuk ke rumah sakit Kajen. Di rumah sakit Kajen itu di ronsen itu ada benturan di tengkorak belakang. Baik. Jadi kalau memaksa dioperasi maka akan terjadi pendarahan dan kebutaan keduanya. Oke. Maka dari itu saya anjurkan berobat alternatif. Oke. Ya, tapi memang obat itu sama sekali tidak membantu. Terjadilah katarak semakin menaun dan kebutaan keduanya. Setelah itu ibu kan selalu jatuh dari kamar, amben lah istilahnya. Nah itu menjadi sama sekali nggak bisa jalan. Nah, kok jatuhnya dari amben itu karena dia tidak bisa melihat atau bagaimana? Karena atau... dia tidak bisa melihat, ingin istilahnya mau pipis tapi tidak mau membebani anak.
Jadi dia memaksakan diri dia sendiri. Kemudian jatuh. Oke. Gitu. Pada saat itu di rumah Mas Tarmidi itu tinggal sama, selain Mas Tarmidi dengan ibu, dengan siapa lagi? Ya, istri dan anak. Nah, sebelum istri Saya sendiri. jadi berdua dengan iya, ibunya. berdua dengan ibunya. Setelah Mas Tarmidi menikah, maka istri Tarmidi tinggal di situ. Iya, betul. Dan Mas Tarmidi masih merawat ibu tersebut. Iya. Itu Mas Tarmidi yang harus dirawat, yang dibantu itu kegiatan apa saja? Misalnya makan, berpakaian, itu harus dibantu atau bagaimana? Coba diceritakan. Kalau yang mau dibantu itu yang jelas itu mau buang air besar harus dibantu karena harus dibantu. dia sudah tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan. Baik. Keduanya kalau setiap ganti pakaian harus dibantu. Kalau makan masih bisa sendiri, cebok masih bisa sendiri, cuman kalau ke kamar kecil nggak bisa, harus dibopong. Harus dibopong ya, oke. Nah, satu hal nih mengenai pembiayaan adalah suatu masalah yang umum berarti mana-mana ya. Kalau ibu tidak sakit secara umum, Mas Tarmidi misalnya biayanya 3 juta satu bulan. Ketika saat ibu sakit itu berarti selama 8 itu bertambahnya berapa banyak? Kalau masalah biaya bertambahnya nggak terlalu banyak Pak, karena ibu saya itu hanya kebutuhannya dulu semenjak sebelum buta keduanya pakai pampers itu aja nambahnya. Oh, bertambahnya ya, karena itu. Ibu saya kan nggak neko-neko, kalau makan ya apa adanya. Dia itu maunya sukanya yang intinya tahu tempe, nggak neko-neko istilahnya gitu. Untuk pengobatan? Pengobatan ya paling obat dokter ataupun puskesmas. Itu biayanya bagaimana? Biayanya ya saya sendiri. Kadang kalau puskesmas kan gratis. Oh, kalau BPJS. Ya, BPJS. Kalau bidan kan tetap bayar Pak. Gitu. Kalau yang di luar puskesmas ya, harus terbayar. Ya, tetap bayar. Itu biayanya tidak serius atau mengganggu ekonomi atau tidak? Sebenarnya yang mengganggu Pak, tapi kan karena disitulah saya mencoba untuk merawat ibu dengan ikhlas, jadi hal itu menjadi biasa Pak. Ya sebenarnya mengganggu banget. Mengganggunya bagaimana? Aku pagi-pagi mau berangkat kerja nih, harus ibaratnya ya ngurusin ibu dulu. Kalau Pak pulangnya sore nggak bisa karena takutnya ibu mau ke kamar kecil, nggak ada bisa yang gotong. Kalau istri saya bisa tapi rada susah itu menggendongnya. Ya, tidak memungkinkan lah ya. Memungkinkan iya, itunya yang mengganggu gitu aja Tam. Intinya ya sebenarnya mengganggu atau tidak itu kebutuhan pemikiran orang itu tersebut. Intinya begini Pak, kalau ibu itu mempunyai sakit ringan tapi yang merawat itu orangnya itu keberatan, itu menjadi berat. Tapi seberat apapun penyakit, tapi kalau kita menjalankan dan ikhlas itu menjadi ringan, begitu gitu aja. Ya? Iya. Jadi masalah keikhlasan nih. Betul iya, itu aja poinnya, bukan yang neko-neko lah gimana atau gimana, enggak, itu enggak berlebihan lah istilahnya. Soalnya kalau saya kan jujur saja nih, ibu saya kan anaknya satu. Oke. Aku saja. Memang ayah saya itu punya anak tapi kan beda ibu. Jadinya setelah ayah saya meninggal kan kakak-kakak yang lain enggak peduli Pak. Jadi apapun yang biaya ibu ataupun merawat ibu ya saya sendiri. Anak tunggal lah istilahnya. Berarti kamu terhadap ibu itu anak tunggal. Anak tunggal ya. Oke. Gitu. Kembali ke Mas Nasuha ya. Selama ibu sakit itu pernah nggak dia mengeluh atau sesuatu, menyampaikan sesuatu atau merasa mengganggu, atau bagaimana cerita ibu jenengan itu terhadap jenengan? Kalau dibilang mengeluh, ya ketika orang sakit pasti ada keluhan ya. Jadi tapi ya gimana cara menyikapinya, karena ya gimana ya, orang sakit ya pasti kayak gitulah, mesti ngeluh kayak gitu ya. Tapi ya ketika saya lihat ibu ngeluh ya pasti saya istilahnya kayak dihibur, diaduk, didem-dem kayak didem-demi gitu ya. Karena apa, ibu saya itu kalau malam nggak pernah bisa tidur karena merasakan itu sakitnya itu. Karena sakitnya kan ginjal. Jadi kalau sakit ginjal itu memang pengaruh sekali dengan kualitas tidur. Jadi kalau malam itu hanya merintih-rintih kesakitan, itu bahkan kadang sampai
2 hari tak amati ibu nggak bisa tidur karena itu menahan rasa sakit. Namun kalau siang itu agak mulai mereda sakitnya, kata ibunya itu. Jadi kadang, keluarnya begitu. Iya, jadi kadang kalau siang itu ketika sudah maksudnya bisa diajak ngobrol, tak tanya tadi malam kok sempat itu kayak meraung-raung gitu. Oke. Nah terus itu sebenarnya kenapa gitu? Ya itu menahan rasa sakit katanya. Bahkan di waktu menjelang ibu meninggal itu yang mungkin di masa-masa kritisnya itu kayak semacam sudah, kalau istilah desa saya itu ngoblang. Ngoblang itu. Ngomong yang mungkin yang nggak beres gitu. Udah nggak terkontrol oleh saraf-saraf otaknya itu. Pernah nggak ibu mengeluh atau merasa putus asa sehingga kepingin mati itu? Kalau sejauh yang saya amati sih ibu nggak pernah bilang kayak gitu. Tidak pernah bilang begitu, tidak pernah menyampaikan itu. Iya. Kalau ibunya Mas Tarmidi gimana? Pernah nggak dia mengeluh atau merasa sakit yang luar biasa, sehingga apapun alasannya dia pernah menyampaikan kepingin mati nggak? Itu pernah Pak, karena ibaratnya itu orang medu bahasa Jawa. Ya, Itu karena kelamaan merasakan sakit yang diderita Pak. Oke. Itu 3 tahun itu yang serius. Jadi yang 4 tahun itu yang ringan biasa, hanya ibarat asam urat dan rampiang-rampiang gejala katarak. Tapi yang 3 tahunnya kan ibaratnya parah Pak. Berarti 1,5 tahun itu yang parah banget, itu yang hanya di kamar aja nggak bisa. Maksudnya hanya menggelitak saja. Iya. Itu berapa lama? Ya itu yang itu 1,5 tahun. 1,5 tahun Iya. yang menggelitak saja. Iya, menggelitak saja terus. Total sakitnya berarti sekitar 7 tahun. 7 tahun ya. Itu pernah nggak dia mengeluh atau menyampaikan bahwa misalnya maaf kepingin mati gitu? Pernah nggak? Itu sekitar yang geletak 1,5 tahun. Itu. Dalam 1,5 tahun itu. Kalau saya hitung-hitung itu berarti 4 bulan memasuki kematian. Sebelum meninggal. Ada beberapa kali atau cuma sekali menyampaikan hal itu? Kepingin mati itu? 2 kali. 2 kali. 2 kali ya. Ini ngomongnya gimana? Yo mati baik, aku suka mati baik ini bang repotnya anak. Oke gitu ya. Jadi dia merasa bahwa kehidupannya mengganggu. Iya. Nah terus respon Mas Tarmidi gimana kalau ibunya pengen mati itu? Saya nggak mau Pak, karena di dalam hati saya itu jujur aku masih sanggup ngurusi Simba. Karena sebenarnya itu Pak ya mungkin nggak tahu sih ya. Yang rasanya nyuci itu air besarnya atau kotoran ibu itu hampir 2 minggu sekali Pak. Itu ya kemutan merawat bayi belum umur 40 hari. Persis kalau malam saya badannya pegal-pegal semua, mesti bangun tar ngising nguyu nek bar kuwi sarapan turu maneh tar mangan ngele. Intine niku iki gampang rumat bayi saurung umur 40 ketimbang rumat wong tua Pak. Oke. Pokoknya terus niku. Tapi walaupun itu sudah tadi seperti itu, tapi Mas Tarmidi itu tetap tidak ingin ibunya mati. Gitu. Iya, karena sebenarnya apapun kotoran ibu itu sebenarnya adalah pahala yang ibaratnya itu nyata. Oke. Karena suatu ibarat itu kita dibesarkan dari lahir sampai besar gini. Kan orang tua atau ibulah istilahnya itu enggak 1 hari atau 2 kali, mesti enggak 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Itu merawat kita itu lebih dari kita yang merawat di saat dia sekarat itu, maksudnya enggak sebanding lah kalau kita membalas dengan itu belum cukup. Untuk membalas kebaikan seorang ibu itu belum cukup Pak. Jadi saya sebenarnya masih ingin mau merawat ibu jika masih diberi kesempatan umur panjang, tapi kenyataannya Allah sudah memberikan takdir yang lain, ya aku ikhlaskan saja semoga. Oke. Tapi ibu pernah menyatakan ingin meninggal gitu? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah pingin, karena ya sakit yang diderita sangat sakit dan sangat merepotkan bagi anaknya, kata ibu saya. Oke. Saya nggak merasa kerepotan karena ibu itu sebuah ibarat Tuhan yang ada bagi saya itu. Begitu. Tuhan yang mengejawantah gitu kan. Kalau menurut Manasua gimana?
apakah sama dengan pendapat Mas Tarmidi soal merawat ibu walaupun dalam keadaan sakit yang berat? Iya Pak, yang namanya anak itu ya gimana sih, pasti pengen ya menunjukkan baktinya kepada orang tua sampai mereka itu meninggal. Bahkan saya itu ketika baca doa Asmaul Husna itu sambil meresapi maknanya waktu amasnya di momen-momen ibu lagi pas kena penyakit seperti itu. Saya masih ingat itu sampai benar-benar menembus kayak menembus batin gitu ya. Di situ ada salah satu petikan doanya itu kan ada wa nawir qulubana wa yasirun wa sahih as-sadana daiman hayatina. Dikata daiman hayatina itulah yang langsung saya keingat ibu gitu. Ya Allah, semoga ibu saya diberikan panjang umur gitu kan. Daiman hayatina kan artinya semoga umur kita dipanjangkan gitu. Saya selalu meresapi makna itu untuk ibu saya. Nah, sekarang begini Mas Naswa ya. Kalau Mas Naswa melihat ibu jenengan itu sakit, Betul. nah kalau umurnya panjang apa nggak tambah lama sakitnya? Ya, yang namanya manusia itu pasti berharap untuk yang terbaik sih. Ya kita pinginnya umur panjang itu umur yang barokah, umur yang sehat, dan umur yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Ya kalaupun diberi panjang umur, namun dalam keadaan menahan rasa sakit, pastilah selama beliau sakit itu doanya diampuni. Ya, itu Allah itu memberikan cobaan itu salah satu tujuannya adalah menghapus dosa-dosanya gitu. Gitu ya, karena sakitnya itu keyakinannya Mas Naswa. Iya. Mas Tarmidi tadi sudah mendengar komentar pendapat Mas Nasuha tentang bagaimana mengabdi kepada ibu. Menurut Mas Tarmidi gimana? Apakah sama, setuju, atau bagaimana, coba diceritakan? Kalau setuju ya setuju, cuman setiap orang mempunyai pendapat berbeda-beda. Jadi keyakinan seorang yang merawat ibu yang sudah tua ataupun sudah menderita sakit itu, kalau saya masih bisa diberi kesempatan, itu keyakinan saya, ibu itu sumber barokah. Siapa saja yang bisa merawat ibunya dengan ikhlas, maka dia akan dimudahkan dalam segala urusan dan diberkahkan semua rezekinya. Jadi kados niki mawon, orang yang mau merawat orang tuanya di saat dia sudah tua, jompo, katakanlah sekarat sekalipun, tapi dia ikhlas dalam merawatnya, dia akan dimudahkan dari segala urusan, baik pekerjaan, rezeki, dan diberkahkan dari hasil rezeki yang ia dapat. Gitu aja. Oke, Ya, itu kan dari pendapatnya Mas Tarmidi. Mas Tarmidi pernah nggak berpikir ketika ibu itu sakit sekali, bagaimana perasaan ibu itu? Apakah memang sebaiknya berumur panjang atau tidak? Oh, kalau itu kok simpel saja Pak, gini aja. Kalau memang ibu saya sudah tidak bisa merasakan sakit yang diderita, aku meminta kepada Allah, bila ibuku sudah tidak bisa menahan rasa sakit, maka jangan engkau lamakan. Apabila kau mau menyembuhkan, juga jangan kau lamakan juga. Jadi intinya kados niki, nek apan mari yo mari sisan, arep ora sisan. Dadi bukan yang kene nyempatani lah istilahnya melaske sing ngrasake terus niku Pak. Itu kesimpulannya begitu. Nggih, kesimpulannya kados. Mas Naswa setuju nggak dengan itu? Gimana ya, mungkin ya cara menyikapinya setiap hal masing-masing orang itu kan. Ya betul. Nah kalau saya sih melihatnya, kalau Mas Tarmidi ini udah di titik sudah nggak ada pilihan lain, ya nggak ada pilihan lain karena sudah melakukan semaksimal mungkin untuk kesembuhan ibu. Nah karena hal yang demikian ya, jadi mungkin Mas Tarmidi ini membuat kesimpulan yang seperti itu. Oke. Tapi kalau saya pribadi nih Pak, saya nggak akan mengucapkan kalimat Ya seperti itu. Oke, Mas Naswa percaya nggak bahwa ada sakit yang tidak bisa sembuh?
Atau percaya bahwa semua sakit bisa sembuh? Semua penyakit pasti, ya kepercayaan saya itu kayak gini. Allah ketika mengirimkan penyakit pada hambanya itu sudah secara otomatis mengirimkan juga obatnya gitu. Oke. Nah, kok ketika di situ sudah diobati, udah dimerawat, pokoknya udah dilakukan upaya semaksimal mungkin, kok enggak kunjung sembuh. Oke. Ya berarti kembali ke tadi, Allah memberikan memberikan sesuatu yang mungkin jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan, yaitu melebur dosanya ibu saya. Oke. Oke, Iya. Mas Tarmidi, percaya nggak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan, atau Mas Tarmidi kepercayaannya sama dengan Mas Nasya? Coba diceritakan. Kalau semua penyakit sebenarnya ada obatnya, Pak. Cuman poinnya, kalau penyakit itu menempel pada tubuh organ yang sudah lemah dan kemungkinan tubuh itu sudah lanjut usia, itu sulit kemungkinan untuk sembuh karena fisiknya pun sudah tidak bisa kembali normal lagi. Contoh, ibu saya itu sudah menaun dan fisiknya sudah lemah. Jadi ibarat kata pun dia sudah tidak bisa menampung rasa sakit itu, walaupun itu ada obatnya sekalipun, karena fisiknya itu pun sudah tidak bisa menahan rasa sakit yang diderita, Pak. Ya, setiap penyakit ada obatnya, tapi tergantung yang ketempelan penyakit itu bagaimana. Kalau sudah lemah gitu ya. Iya, itu tidak bisa, Pak. Ibarat baterai, nyatanya sudah waktunya habis, nggak dicas ya mati, gitu aja. Oke, berarti sudah. Karena masanya sudah habis. Sudah habis. Nah, Oke. begitu juga. Oke. Ya nggak ada penyakit, nggak ada obatnya, tetap ada obatnya. Cuman kan tergantung masanya. Masanya masih aktif atau sudah masanya habis. Gitu aja. Oke. Logika lah istilahnya. Yang ditempelkan itu Nah. masih bisa sembuh. Nah, Ya, gitu aja. Oke, terima kasih Mas Tarmidi dan Mas Nasuha atas ceritanya. Kisah itu nanti akan kita diskusikan bersama beberapa orang yang kita anggap mengerti mengenai hal itu. Terima kasih saudara-saudara atas perhatiannya. Kita akan menuju pada next session.